tugas dewa, we di sekolah lagi. Dan kayak orang atau semangat. Wah, saya ih, asli orang mulai gawe lagi, mulai jadi pemain, Mam. Iya, saya. Tahu ya, bener mantap. Wah, iya. Gas. Enggak apa-apa. Gerakan. Kumaha jadinya ada KPT mana ya? Saya sababaraha PT-nya. Kumaha mun nyobaan ka Ankamaya. Jadi. Yo aya PT Neuron. Tinggali. Tah, iya kumaha tah? Peres panggil salah. Gas. Oh. Iya tuh orang ke akademik, orang minta surat pengajuan KPT-na. Kemana? Aya nama di gue. Aya lewat website bisa pengajuan. Ya, mana website Oasis UTB. Nah, pilih di layanan mahasiswa. Nah, ya tipe-tipena, pilih naon, terus klik dapatkan button. Nah, oke, secara otomatis akan dibuat akademik. Nah, jadi tanpa luka akademik langsung pengajuannya di website Oasis. Tuh. Canggih nya kamu suara. Nya atau Asli cara ini bener asli ya. Sarangan wae, Bos. ya tuh biasa Kumaha eta geus beres ya? aman. Ningali. Pengajuan ACC tinggal diambil ke mahasiswa. Iya yang surat pengajuan wawancarana anu hiji deui surat pengambilan yang observasina. Tuh. Ya tuh akademik yuk. Mau apa? Gas, boleh. Kebetulan dari kelompok 3 kelasnya itu dari kelas TF RP 20 ambil fokus di JNS. Mungkin profil singkat lebih akan langsung ke ini ya, ke fokus utamanya jadi perusahaan IT yang untuk saat ini berfokusnya emang ke talent outsourcing sebenarnya. Jadi kita tuh menyediakan jasa walaupun itu fokus utamanya, tapi di belakang pun ada juga beberapa, kita ngadain beberapa project juga gitu. Kayak software house lah, cuma emang fokus utama sih di IT outsourcing ya, di 79. Kayak gitu mungkin untuk singkat 79. Sistem talent pooling yang kayak database karyawan satu yang tadi sih, terus ada absensi, terus ada sistem atau aplikasi buat ngajuin cuti, ada juga yang sistem untuk mencatat timesheet atau pekerjaan masing-masing karena harian, itu juga perlu ditata juga untuk monitoring. Terus sisanya mungkin ada sistem finance di suatu pembagian, yaitu bonus dan sebagainya. Kurang lebih mungkin 5 atau 6 ya. Dari talent pooling dulu ya. Talent pooling dari sisi harga mungkin human capital yang selain pakai
person dan boleh membiasanya itu aja sih human capital sama ya di jalan atasnya ya, atas human capital kayak sisi direksi itu pasti pakai. Terus lanjut kedua ke yang absensi semua karyawan 79 pakai, mulai dari talentnya, staff karyawannya, staff termasuk staff di masing-masing divisi itu tadi ada divisi AC dan sebagainya, orang finance, direksi juga itu pakai di sistem absensi. Terus untuk leave atau pengajuan cuti mungkin yang sering pakai dari sisi karyawan itu mah karyawan yang ngajuin cuti nanti di approvalnya sama bagian AC. Terus kalau timesheet banyak sih itu karyawan atau staff yang pakai. Kalau sisi finance sih ya biasanya finance sama AC sama direksi itu. Kurang lebih sih tadi ya cek akses dia sebagai apa, terus dia check in, check out, terus bisa izin sakit, cek presensi atau kehadiran dia hari ini, jam berapa dia masuk, terus timesheet juga bisa lewat sini, cuti juga sebenarnya bisa lewat sini, jadi ada aplikasi, ada lewat ini juga bisa. Terus sama ngasih feedback juga bisa lewat. Untuk si banyak untuk memvalidasi itu berarti pakai GPS atau gimana Pak? Enggak sih, kita belum pakai wajah, belum pakai lokasi, jadi benar-benar ini aja. Karena kan memang nggak selalu WFH, nggak selalu di sini juga gitu, jadi bebas ya mau di mana aja. Cuma memang ada beberapa jadwal aja, misalnya di minggu itu dia harus ini, cuma kita belum prioritas belum ngecek ke situ. Yang penting tahu dulu aja yaitu masuk atau enggak gitu ya. Nah itu cara tahu si bosnya, si karyawannya udah di kantor atau itu gimana tuh Pak? Enggak Pak sih. dari kantor si karyawannya itu contohnya gimana tuh? Itu sih karena kalau di klien itu sih sebenarnya nanti masuknya ke report aja sih, jadi kita nggak ngecek sampai sedetail itu. Kalau misalnya di tim project atau di sini kita paling ngecek ada timesheet kan di situ juga ada project kan ada project manajernya ya, jadi nanti si HC atau apa dia mau validasi langsung ke project manager. Kayak contoh saya sebagai project manager kan di bawah ada tim project saya itu di bawah. Jadi misalnya nanya si Ani hari ini masuk nggak, kalau ngecek di timesheet atau di aplikasi jadi semua masuk nih. Jadi pas saya lihat oh nggak ada nih, saya lihat nggak ada, berarti kayak gitu sih contoh kayak gitu. Karena walaupun misalnya pakai GPS pun masih bisa diakali gitu. Iya sih pakai. Kalau timesheet utamanya sama masih karyawan, perannya dia wajib mengisi kerjaan dia di hari itu apa aja, terus sama effortnya berapa jam. Jadi misal ngerjain task A terus juga effortnya berapa jam dengan minimal 8 jam per hari. Kalau misalnya dia nggak sakit atau apa ya, nggak sakit atau apa. Kalau user atau aktor lain paling buat nge-review aja sih, nge-validasi gitu. Biasanya di HC di bagian itu atau mungkin PM-nya juga gitu kalau dengan tim project buat nge-review si kerjaan yang terjadi hari itu tuh apa sih. Targetnya misal harusnya beres hari ini, tapi pas dilihat tuh ternyata effortnya udah berlebihan dari kesepakatan awal, nah itu ngeceknya dari situ timesheet masing-masing itu ya. Buat itu juga untuk pengisian ya sebenarnya nggak bisa divalidasi ya isinya benar atau enggak gitu. Validasinya ya lebih ke ya kerja tas itu beres atau enggak gitu, sesuai dengan timeline kesepakatan. Kalau misalnya beres ya misal bisa juga dia kesepakatan ada 2 tas nih 4 jam ternyata yang
tas A dia beres harusnya 4 jam tapi dia tulisnya 5 jam, tapi tas B nya harusnya 4 jam tapi dia lebih cepat jadi 3 jam, kan tetap sama-sama beres gitu. Nah itu sih yang kayak gitu masalahnya. Baik, setelah melalui proses observasi dan wawancara, di kesempatan kali ini kita akan lanjut ke proses analisis ya, yaitu analisis perancangan sistem informasi menggunakan UML ya pada PT Padepokan 79. Nah, di sini kelompok 3 beranggotakan. Yang pertama ada Pak Irsyad Nasrullah, yang kedua ada Diki Raihan Subagja, dan yang ketiga ada Faisal Ramdhani Riyadi, dan yang keempat ada Muhammad Arga Reksapati. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan memberitahu sedikit latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, PT Padepokan 79 ini adalah perusahaan IT terkemuka yang berfokus pada talent development, IT outsourcing, dan software development. Proses bisnis, human capital, dan manajemen karyawan membutuhkan sistem digital terintegrasi demi produktivitas. Nah, dan diperlukan juga analisis sistem mendalam agar seluruh alur kerja operasional lebih efisien, handal, dan adaptif. Nah, oleh karena itulah metode Object Oriented Analysis and Design ini digunakan untuk merancang arsitektur sistem modular agar lebih efisien, handal, dan adaptif. Nah, lalu di berikutnya ada tujuan penelitian dari sini, yaitu adalah yang pertama menganalisis sistem ya, seperti pada sebelumnya, yaitu mengobservasi dan memetakan alur kerja sistem berjalan secara komprehensif. Nah, lalu yang kedua itu menentukan identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan secara spesifik fungsionalitas utama dan non-fungsionalitas dari sistem. Dan ada di tujuan terakhir yaitu pemodelan UML. Jadi setelah melewati beberapa proses, akhir tujuan ini ialah mengembangkan blueprint arsitektur melalui pemodelan visual diagram UML standar industri. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit profil singkat perusahaan dari PT 79 ya. Jadi PT Padepokan 79 itu bergerak di software development dan core IT, ada di IT outsourcing dan professional placement, dan yang terakhir ada digital talent development dan bootcamp. Nah, PT Padepokan 79 ini didirikan sejak tahun 2010 di Bandung. Nah, berkomitmen tinggi mencetak talenta digital andal dan memberikan solusi software enterprise yang bernilai tinggi. Nah, kutipan ini saya ambil dari website PT Padepokan 79-nya langsung. Nah, PT ini berlokasi di Komplek Terasana nomor 6A, Jalan Ciamplas Bawah, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, pada sebelumnya kelompok kami telah melakukan observasi ya, dengan cara melihat langsung proses dari sistem pada yang telah diwawancarai kepada narasumbernya langsung dari PT tersebut. Nah, selanjutnya kelompok kami juga telah melalui proses wawancara, diskusi interaktif dengan HC staff dan developer. Nah, di bagian ini yang kita akan proses yaitu analisis, jadi mengevaluasi gap sistem dan kebutuhan fungsional. Setelah kami berhasil menganalisis, lalu kami membuat rancangan struktural dan behavioralnya atau UML-nya. Nah, jadi berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis kami, sistem yang dapat kami analisis itu ada 4 ya. Yang pertama itu sistem CMS atau Content Management System. Sistem ini kurang lebihnya adalah pusat kontrol data utama dan manajemen profil korporasi pada PT Padepokan 79. Lalu yang kedua ada sistem presensi yang di dalamnya ialah pencatatan check-in atau check-out harian berbasis geolokasi secara real time. Dan yang ketiga sistem yang berhasil kami analisis yaitu working report. Jadi pada sistem ini adalah sistem untuk pelaporan progres tugas dan log lembur harian pada karyawan. Dan yang terakhir ada sistem LMS atau Leave Management System. Nah, di sini itu fungsi secara keseluruhan sistem ini tuh ialah alur pengajuan cuti digital terintegrasi persetujuan HC otomatis. Nah, selanjutnya masuk ke perancangan UML diagram. Nah, rancangan sistem ini dimodelkan melalui visual terstandar untuk memberikan kesepahaman teknis bagi tim developer. Nah, jadi yang kami rancang ini ada 4 ya. Yang pertama itu menggunakan UML yang namanya use case, yaitu untuk menentukan interaksi aktor. Ada pada gambar pertama ini ya. Dilanjut setelah use case selesai, di sini kami membuat perancangan activity, yaitu untuk mendeskripsikan alur kerjanya. Dilanjut setelah activity selesai, kita membuat perancangan sequence-nya. Sequence itu aliran pesan antar objek. Dan setelah ketiga ini berhasil, final UML yang kita buat itu adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini isinya adalah menggambarkan struktur database dan relasinya. Nah, ini adalah fungsional requirements pada sistem pertama ya, yaitu Content Management System atau sistem CMS. Jadi di sini itu yang berhasil kami analisis ialah berdasarkan dari story-nya, ialah sebagai human capital dan karyawan,
saya ingin mengelola data akun, pengajuan cuti, status karyawan, dan laporan pengambilan cuti agar proses administrasi berjalan tertib, aman, dan terdokumentasi. Nah, di sini juga ada beberapa prioritas yang harus yang diterapkan ya. Jadi prioritas utamanya itu ialah yang pertama, sistem menjadikan fitur login sebelum pengguna mengakses sistem. Yang kedua, sistem memungkinkan bagian HC mengelola akun karyawan. Yang ketiga, sistem memungkinkan karyawan login ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang keempat, menyimpan data pengajuan cuti. Yang kelima, memungkinkan HC melihat daftar pengajuan cuti. Yang keenam, memungkinkan HC menyetujui atau menolak pengajuan cuti. Dan yang ketujuh, memungkinkan HC mengelola status karyawan. Kedelapan, memungkinkan HC mengelola laporan pengambilan cuti. Dan yang terakhir, sistem memastikan hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses fitur sistem. Nah, setelah fungsional requirement ini, yang berhasil kami analisis yaitu non-fungsional requirement pada sistem pertama, yaitu content manage system yang memiliki kurang lebihnya atribut yaitu usability, performance, security, available, reliability, data integrity, auditability, compatibility, maintainability, backup, recovery, scalability, terus efisiensi, validasi, notifikasi, dan session management. Dan di sini juga telah kami analisis ya untuk definisi kebutuhan beserta lingkup caranya. Lanjut, di selanjutnya kami berhasil merancang use case diagram pada content management system. Nah, itu kurang lebihnya seperti ini ya. Ada aktor utama yaitu human capital dan aktor kedua yaitu karyawan, di mana human capital ini bisa mengakses fitur yang pertama kelola akun karyawan, yang kedua kelola cuti, yang ketiga kelola pengawas karyawan, yang keempat kelola laporan pengambilan cuti. Nah, sebelum masuk ke fitur-fitur tersebut, user akan memasukkan loginnya terlebih dahulu. Dan untuk pembagian fitur pada karyawan, di sistem ini karyawan hanya dapat mengakses fitur kelola akun karyawan dan fitur kelola pengguna cuti. Oke, skenario ini berhasil dianalisis, langsung perancangan selanjutnya itu menuju ke activity diagram. Nah, ini adalah gambaran activity diagram untuk login ya. Jadi awal mulanya itu user membuka sistem manajemen konten. Lalu sistem menampilkan halaman login dan user akan menginput username dan password. Setelah itu menekan tombol login dan dikirim ke sistem. Nah, selanjutnya sistem akan mencari data di database. Nah, selanjutnya ada validasi data. Apabila username salah, maka sistem akan menampilkan pesan username salah. Dan apabila password salah, sistem akan menampilkan pesan password salah. Apabila data tersebut sudah sesuai, maka akan ada validasi role. Di mana apabila role-nya itu human capital, maka akan menampilkan menu utama human capital. Dan apabila role-nya karyawan, maka akan menampilkan menu utama karyawan. Nah, di rancangan activity diagram kedua itu ada activity diagram untuk kelola akun karyawan. Nah, di sini untuk yang pertama itu ialah pada aktor HC ya. Yang pertama itu aktor HC membuka kelola akun karyawan, lalu sistem akan menampilkan halaman kelola akun karyawan. Setelah ditampilkan halaman akunnya, maka si user aktor HC ini menekan tombol tambah karyawan, lalu sistem menampilkan form input karyawan. Dialihkan ke aktor HC, aktor HC di sini mengisi form karyawan, dan di sini terdapat validasi input ya. Apabila inputan kosong, menampilkan pesan terdapat kolom kosong, dan apabila semua input terisi, maka lanjut sistem akan menampilkan validasi kesesuaian data. Nah, di sini ada opsi jika HC memilih tidak, maka akan dikembalikan ke form input karyawan ya. Dan apabila HC menekan ya, maka akan menyimpan dan aktivasi akun dan akan dikirim ke karyawan. Karyawan dapat menggunakan akunnya. Selanjutnya ada menampilkan kelola akun karyawan ya. Nah, di sini HC di sini mencari menginput pencarian akun. Nah, setelah itu sistem akan mencari akun. Nah, di sini terdapat validasi juga ya, data ditemukan atau tidak. Apabila data tidak ditemukan, maka akan menampilkan halaman kelola akun karyawan atau halaman menu utamanya. Dan jika apabila ditemukan, maka menampilkan data sesuai keyword. Nah, lalu ketika HC menekan data akun, maka sistem akan menampilkan detail data karyawan. Nah, di sini aktor HC memperbarui data akun, maka sistem akan menampilkan data akun yang dipilih. Nah, di sini HC menginput pembaruan data akun. Nah, setelah itu, setelah menginput pembaruan data akun, maka sistem akan menyimpan pembaruan akun dan karyawan mendapat pembaruan akun. Nah, akan dan dikembalikan lagi ke menu utama ya. Nah, di sini ada juga untuk menghapus akun ketika HC menekan hapus akun ya. Nah, sistem akan memvalidasi apakah akun itu akan dihapus, yakin memilihnya. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman utama lagi, dan jika ya, maka akan menghapus akun dan akun tidak dapat digunakan oleh karyawan dan proses pun selesai. Selanjutnya ada untuk kelola pengguna cuti, activity diagram untuk kelola pengguna cuti. Nah, di sini untuk flow-nya kurang lebih sama ya seperti kelola akun. Diawali dengan HC membuka kelola pengguna cuti, lalu sistem akan menampilkan halaman kelola pengguna cuti, dan di sini
untuk HC ingin menambahkan pengguna cuti. Nah, ini maka akan menampilkan form input cuti. Nah, setelah itu mengisi itu form tambahan cuti. Nah, setelah mengisi form tambahan cuti, divalidasi terlebih dahulu apakah inputan kosong atau tidak. Apabila inputan kosong, menampilkan pesan terdapat kolom kosong, dan apabila semua input terisi, menampilkan validasi kesesuaian data. Nah, di sini HC memilih ya atau tidak. Jika tidak, akan menampilkan ke menu utama, dan jika ya, akan menambahkan cuti pegawai. Dan di sini karyawan untuk kuota cutinya berkurang ya. Nah, di sini juga akan mengembalikan ke menu utama. Nah, di sini admin selanjutnya menginput pencarian nama. Nah, si sistem akan mencari data nama berdasarkan nama. Terdapat pertimbangan apakah si data itu ditemukan atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan ke halaman utama, dan jika ditemukan akan menampilkan data sesuai keyword, yaitu keywordnya nama saja. Setelah itu HC menekan lihat data pengguna cuti. Nah, di sini sistem menampilkan detail data pengajuan cuti. Nah, selanjutnya HC ingin memperbarui data akun, sistem menampilkan data karyawan yang dipilih. Nah, di sini HC menginput pembaruan data cuti karyawan, dan sistem akan menyimpan pembaruan data pengajuan cuti, dan karyawan mendapat pembaruan kuota cuti. Nah, dan selanjutnya kembalikan lagi ke menu utama. Nah, di sini admin ingin menghapus pengguna cuti. Nah, di sini sistem menampilkan validasi memilih. Nah, di sini admin akan memilih. Nah, memilih ya atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan ke halaman utama, dan jika ya, akan menghapus pengguna pengajuan cuti, dan kuota cuti pada karyawan dikembalikan. Oke, untuk selanjutnya ada activity diagram kelola pengawas karyawannya. Untuk workflow-nya juga kurang lebihnya sama ya, karena pada sistem manajemen konten ini admin bertugas sebagai CRUD ya pada sistem ini. Dan di sini juga ada activity diagram kelola laporan pengambilan cuti. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya, di mana yang pertama HC membuka kelola laporan pengambilan cuti, dan sistem akan menampilkan halamannya. Nah, di sini HC mencari berdasarkan nama, menekan tombol cari. Nah, di sini sistem akan mencari data apakah pencariannya ditemukan atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman utama. Jika ditemukan, akan menampilkan data berdasarkan nama. Nah, setelah itu HC menekan tombol download. Nah, di sini sistem akan menyimpan laporan pengambilan cuti. Setelah itu menampilkan pesan laporan berhasil disimpan ya. Oh, sorry. Nah, di sini harusnya menyimpan laporan pengambilan cuti ke ini ya, ke device. Nah, kurang kurang kata. Maaf. Nah, selanjutnya ada menekan tombol lihat. Nah, ketika HC menekan tombol lihat, di sini akan menampilkan laporan pengambilan cuti yang dipilih. Nah, untuk activity diagram, lanjut ke namanya sequence diagram. Nah, di sini ada perancangan sequence diagram untuk konten manajemen sistem. Yang pertama ada sequence diagram login ya. Yang pertama pada user membuka sistem CMS. Tahap kedua menginput username dan password, dan yang ketiga menekan tombol login. Pada halaman login akan mengirim data ke sistem, dan di sistem akan validasi data ke database. Nah, pada database apabila data ditemukan, maka langsung menampilkan menu utama berdasarkan role kepada halaman utama. Dan jika data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan kepada halaman login. Nah, untuk selanjutnya pada sequence diagram kelola akun karyawan. Yang pertama HC menekan tombol tambah karyawan, dan di sini halaman akun akan menambahkan data karyawan pada sistem, dan sistem akan memberi validasi kesesuaian. Apabila sesuai, maka akan menyimpan data karyawan pada database. Dan tahap kelima si database dialihkan ke karyawan agar karyawan bisa menggunakan akun yang telah dibuat. Dan yang selanjutnya ada menekan tombol lihat data karyawan. Nah, di sini dari halaman akun akan mencari data karyawan pada database. Nah, pada database ini akan melakukan pencarian data. Nah, apabila dari database menampilkan data karyawan kepada halaman akun karyawan. Dan selanjutnya ada menekan tombol edit. Nah, pada edit ini HC menekan tombol edit. Nah, halaman akun karyawan akan mengedit data karyawan kepada sistem. Nah, dari sistem akan memperbarui data karyawan kepada database. Nah, setelah itu database menyimpan atau mengupdate data dan mengubah akun yang diperbarui untuk karyawan. Dan apabila progres tersebut telah selesai, maka akan ditampilkan konfirmasi pembaruan pada halaman akun karyawan. Dan selanjutnya ada ketika HC menekan tombol hapus. Nah, di sini akan menghapus data. Pada sistem akan memvalidasi data terlebih dahulu. Nah, jika sudah akan menampilkan validasi kepada halaman akun karyawan. Nah, setelah tampilkan validasi, yang HC menghapus data karyawan pada database, dan step terakhir pun menampilkan tampilan konfirmasi penghapusan. Nah, untuk sequence diagram berikutnya, untuk alurnya sama ya seperti sequence diagram kelola kelola akun karyawan. Untuk yang kelola pengguna cuti kurang lebihnya sama ya untuk alurnya. Nah, untuk selanjutnya juga ini sama ya untuk sequence diagramnya. Untuk HC di sini alurnya untuk CRUD saja ya. Nah, untuk sequence diagram
kelola laporan pengambilan cuti, yang pertama itu ada menginput nama karyawan. Setelah itu menekan tombol cari. Nah, dari halaman pengambilan cuti akan melakukan pencarian terhadap database dan database akan mengecek datanya. Nah, setelah itu database akan memberikan data pengambilan cuti kepada halaman pengambilan cuti. Nah, dan selanjutnya HC menekan tombol download. Nah, pada halaman laporan akan menyalin data kepada sistem. Pada sistem akan melakukan pencarian data pada database. Database akan mengolah, mencari data. Apabila data ditemukan, akan menyimpan. Sistem akan menyimpan data ya. Dan tahap selanjutnya akan menampilkan konfirmasi penyimpanan. Nah, untuk kelas diagramnya sendiri di sini, yang pertama ada user ya, yang di dalamnya terdapat ID user bertipe data integer, username bertipe data string, password string, dan role bertipe string yang digunakan untuk login atau logout. Nah, di sini juga terdapat ya kelas diagram untuk human capital. Nah, human capital ini fungsinya untuk kelola akun ya, diambil dari atas, kelola akun, kelola pengguna cuti, kelola pengawas, lihat laporan, approve cuti, dan reject cuti. Nah, pada yang selanjutnya pada karyawan di sini terdapat NIP yang bertipe data string, lalu nama bertipe data string, email bertipe data string, dan status karyawan string. Untuk ajukan cuti, lihat riwayat cuti, lihat status cuti. Nah, di sini untuk ada kegunaannya ya. Yang pertama untuk mengelola akun karyawan ya. Ini uh, pada kelas diagram ini untuk turunannya. Yang pertama ada kelola akun karyawan, kelola pengguna cuti, pengawas karyawan, lalu ada lihat laporan. Nah, di sini juga untuk fungsinya itu untuk menambah, ubah, hapus, dan cari ya. Kurang lebihnya sama untuk ketiga ini. Dan ini untuk karyawan ya. Pada pengajuan cuti, di sini terdapat ID pengajuan yang bertipe data integer, tanggal mulai, bertipe data date, tanggal selesai juga sama. Lalu alasan, string, status string. Nah, digunakan untuk ajukan, approve, dan reject. Nah, di sini juga sama ya untuk melihat laporan cuti, ada ID laporan, bertipe data integer, periode awal, periode akhir, bertipe data date untuk cetak PDF, export Excel, dan download. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk perancangan UML pada Content Management System. Dan untuk perancangan sistem selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alga Sapati. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian Lead Management System atau LMS, yaitu Sistem Manajemen Cuti pada PT Padepokan 79. Pembahasan ini menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design atau OAD dengan pemodelan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Pada penjelasan ini, saya akan memulai dari use case diagram LMS terlebih dahulu, agar aktor dan gambaran utama sistem dapat dipahami sejak awal. Setelah itu, saya akan menjelaskan fungsional requirements, non-fungsional requirements, use case skenario, ajukan cuti, use case skenario ajukan cuti, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Bagian pertama yang saya jelaskan adalah use case diagram LMS terlebih dahulu. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi utama yang tersedia di dalam sistem. Pada use case diagram LMS terdapat dua aktor utama, yaitu karyawan dan juga human capital. Aktor pertama adalah karyawan. Karyawan berperan sebagai pihak yang menggunakan sistem untuk melakukan pengajuan cuti sebelum mengakses fitur utama. Karyawan harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, karyawan dapat masuk ke proses pengajuan cuti. Dalam proses pengajuan cuti, karyawan memilih menu pengajuan cuti, kemudian sistem menampilkan informasi sisa cuti dan forum pengajuan. Setelah itu, karyawan mengisi data pengajuan cuti, mengunggah bukti approve, lalu mengirimkan pengajuan ke sistem. Aktor kedua adalah human capital. Human capital berperan sebagai pihak yang memproses pengajuan cuti dari karyawan. Sama seperti karyawan, HC juga harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses sistem. Setelah login, HC dapat membuka daftar pengajuan cuti yang masuk. Kemudian HC memilih salah satu pengajuan untuk diperiksa. Pada tahap ini, HC melakukan review terhadap data pengajuan cuti, seperti tanggal cuti, sisa kuota cuti, dan kelengkapan data pengajuan. Jika pengajuan cuti sesuai dengan aturan perusahaan, maka HC dapat menyetujui pengajuan tersebut. Setelah itu, sistem akan mengubah status pengajuan menjadi setujui atau approve. Namun, jika pengajuan tidak sesuai, misalnya seperti data tidak lengkap, tanggal tidak valid, atau sisa cuti tidak mencukupi, maka HC dapat menolak pengajuan tersebut. Sistem kemudian mengubah status pengajuan menjadi ditolak. Pada diagram ini juga terdapat use case login. Login menjadi proses wajib sebelum aktor. Login menjadi proses wajib sebelum aktor dapat mengakses fitur utama LMS. Artinya, baik karyawan maupun human capital harus masuk ke sistem terlebih dahulu agar sistem dapat memvalidasi identitas dan hak akses pengguna. Selain pengajuan cuti, pada diagram juga terdapat proses pengelolaan pembatalan cuti. Proses ini digunakan apabila terdapat pengajuan cuti yang ingin dibatalkan, terutama sebelum pengajuan tersebut diproses lebih lanjut oleh human capital. Jadi, secara keseluruhan, use case diagram LMS menjelaskan bahwa sistem memiliki dua aktor utama, yaitu karyawan sebagai pihak yang mengajukan cuti dan human capital sebagai pihak yang melakukan review overall atau penolakan pengajuan cuti. Semua proses utama diawali dengan login agar akses sistem tetap terkontrol. Selanjutnya adalah tabel fungsional requirements LMS.
Fungsional requirement menjelaskan kebutuhan fungsional atau fitur utama yang harus tersedia di dalam sistem. Pada tabel LMS, kebutuhan fungsional dibagi menjadi beberapa prioritas yaitu high priority, medium priority, low priority, dan no priority. Pada bagian high priority, sistem wajib menyediakan fitur login sebelum menggunakan mengakses sistem. Sistem juga harus memungkinkan karyawan untuk mengajukan cuti dan menyimpan data pengajuan cuti. Selain itu, sistem harus memungkinkan human capital melihat pengajuan cuti, menyetujui pengajuan, atau menolak pengajuan cuti. Sistem juga memungkinkan adanya pengajuan, pembatalan cuti, dan menyimpan dan pembatalan tersebut. Sistem juga harus memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses fitur MLS. Hal ini penting agar setiap proses di dalam sistem hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses. Pada bagian medium priority, sistem menampilkan status pengajuan cuti seperti pending, setujui, dan ditolak. Sistem juga menampilkan riwayat cuti karyawan, memungkinkan karyawan membatalkan pengajuan sebelum diproses, menyediakan validasi kuota cuti, dan menyediakan laporan data cuti. Pada bagian low priority, sistem dapat memberikan notifikasi status pengajuan dan pembatalan cuti. Sistem juga dapat menampilkan ringkasan cuti, cuti tahunan atau bulanan, serta menyediakan fitur ekspor laporan cuti. Sedangkan pada bagian non priority terdapat fitur tambahan seperti integrasi AI untuk rekomendasi persetujuan cuti, prediksi kebutuhan cuti karyawan, dan integrasi dengan sensor atau biometrik. Fitur pada bagian kategori non priority ini bukan kebutuhan utama, tetapi dapat menjadi pengembangan sistem di masa depan. Lalu yang selanjutnya ada tabel non-functional requirements LMS. Non-functional requirements menjelaskan kebutuhan kualitas sistem, yaitu bagaimana sistem harus berjalan agar dapat digunakan dengan baik. Pertama adalah usability. Sistem harus mudah digunakan oleh karyawan dan human capital. Contohnya, form pengajuan cuti dibuat sederhana, maksimalkan sekitar 3 langkah, serta menggunakan drop-down untuk jenis cuti agar pengguna lebih mudah mengisi data. Kedua adalah performance. Sistem harus merespon dengan cepat saat proses pengajuan cuti maupun approve. Pada tabel dijelaskan bahwa waktu respon sistem maksimal sekitar 3 detik. Ketiga adalah security. Karena data cuti termasuk data pribadi karyawan, maka sistem harus aman. Sistem wajib menggunakan login, enkripsi password, dan akses berbasis peran atau role-based access. Selanjutnya adalah availability. Sistem harus tersedia saat dibutuhkan, terutama pada jam kerja dengan downtime yang terjadwal agar tidak mengganggu operasional. Kemudian ada reliability, yaitu sistem tidak boleh mudah gagal saat proses pengajuan atau approve. Sistem harus perlu melakukan validasi input dan memberikan notifikasi jika proses gagal. Selain itu terdapat data integrity, artinya data harus akurat dan konsisten. Contohnya, sistem harus melakukan validasi kuota cuti dan mencegah double pengajuan pada tanggal yang sama. Ada juga auditability, yaitu semua aktivitas cuti harus tercatat seperti pengajuan, approve, dan pembatalan. Hal ini agar proses cuti dapat ditelusuri kembali apabila dibutuhkan. Selain itu, sistem juga harus mendukung berbagai perangkat mudah dikembangkan, memiliki backup database, melakukan validasi tanggal dan sisa kuota, serta mengirimkan notifikasi status cuti kepada pengguna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem dari awal sampai akhir. Diagram ini memperlihatkan proses yang dilakukan oleh karyawan, sistem, dan human capital. Pada activity diagram LMS, proses dimulai dari karyawan yang membuka list manajemen sistem di 9. Setelah itu, karyawan melakukan login ke sistem. Sistem kemudian melakukan validasi login. Jika login berhasil, sistem menampilkan dashboard karyawan. Setelah dashboard tampil, karyawan memilih menu ajukan cuti. Sistem kemudian menampilkan sisa cuti dan form pengajuan cuti. Karyawan mengisi form pengajuan cuti, mengunggah bukti approve, lalu mengirimkan pengajuan cuti. Setelah pengajuan dikirim, sistem melakukan validasi data pengajuan dan validasi kuota cuti. Jika data valid dan kuota mencukupi, sistem menyimpan data pengajuan cuti. Setelah data tersimpan, sistem mengubah status pengajuan menjadi menunggu review HC dan menampilkan pengajuan tersebut pada daftar review human capital. Pada sistem human capital, HC melakukan login ke sistem, membuka daftar pengajuan cuti, memilih salah satu pengajuan, melihat data pengajuan, lalu melakukan review. Setelah review dilakukan, HC menentukan apakah pengajuan disetujui atau ditolak. Jika persetujuan disetujui, sistem mengubah status menjadi approve. Jika pengajuan ditolak, sistem mengubah status menjadi ditolak. Setelah status berubah, sistem mengirimkan notifikasi status kepada karyawan, kemudian karyawan dapat melihat status pengajuan cutinya. Activity diagram ini membantu menjelaskan alur kerja LMS secara visual, mulai dari pengajuan oleh karyawan sampai keputusan oleh human capital. Lalu yang selanjutnya adalah sequence diagram LMS, digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Pada sequence diagram LMS terdapat beberapa objek, yaitu karyawan, data manajemen sistem, database, dan human capital. Alur dimulai ketika karyawan melakukan login dengan username dan password. Sistem kemudian melakukan validasi akun karyawan ke database. Jika akun valid, database mengembalikan data akun yang valid, lalu sistem menampilkan dashboard karyawan. Setelah itu, karyawan memilih menu ajukan cuti. Sistem kemudian mengambil data sisa cuti dari database. Database mengembalikan data sisa cuti, lalu sistem menampilkan sisa cuti dan form pengajuan kepada karyawan. Kemudian karyawan mengisi form pengajuan cuti, mengunggah bukti approve, dan mengirimkan pengajuan cuti. Sistem melakukan validasi data, pengajuan dan validasi kuota cuti.
Jika data valid, sistem menyimpan data pengajuan cuti ke database. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan status bahwa pengajuan sudah tersimpan dengan menunggu review HC. Pada bagian berikutnya, Human Capital melakukan login ke sistem. Sistem memvalidasi akun HC ke database. Jika akun HC valid, sistem menampilkan dashboard HC. Kemudian HC membuka daftar pengajuan cuti, sistem mengambil daftar pengajuan cuti dari database dan menampilkan kepada HC. HC memilih salah satu pengajuan cuti. Sistem mengambil detail pengajuan dari database, menampilkan data tersebut kepada HC. Setelah detail tampil, HC melakukan review. Pada bagian ini terdapat dua kemungkinan. Jika pengajuan disetujui, HC menekan approve, sistem mengubah status pengajuan approve dan mengirim notifikasi status approve kepada karyawan. Jika pengajuan ditolak, HC menekan tolak, sistem mengubah status pengajuan menjadi ditolak dan mengirimkan notifikasi status ditolak kepada karyawan. Di akhir proses, karyawan dapat melihat status pengajuan cutinya. Sistem mengambil status pengajuan dari database dan menampilkan status terbaru pada karyawan. Dengan sesuai diagram ini, kita dapat memahami urutan komunikasi antara pengguna sistem dan database lebih secara detail. Yang terakhir di sini ada class diagram. Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, yaitu kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Pada LMS, kelas diagram menampilkan objek utama yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan cuti. Kelas utama pada sistem ini adalah kelas yang mempresentasikan pengguna seperti karyawan dan human capital. Karyawan berhubungan dengan proses pengajuan cuti, sedangkan human capital berhubungan dengan proses review, approve, dan penolak pengajuan cuti. Kemudian terdapat kelas yang mempresentasikan pengajuan cuti. Kelas ini menjadi bagian inti karena menyimpan informasi pengajuan seperti tanggal pengajuan, tanggal mulai cuti, tanggal selesai cuti, total cuti, deskripsi, dan status pengajuan. Selain itu, terdapat kelas yang berkaitan dengan sisa cuti. Kelas ini digunakan untuk memastikan apakah karyawan masih memiliki kuota cuti yang cukup sebelum pengajuan disimpan. Terdapat juga kelas yang berkaitan dengan bukti approve atau dokumen pendukung. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi file bukti yang diunggah oleh karyawan saat mengajukan cuti. Kemudian terdapat kelas notifikasi yang digunakan untuk mengirim informasi status pengajuan kepada karyawan baik ketika pengajuan disetujui maupun ditolak. Dengan kelas diagram ini, struktur seperti LMS menjadi lebih jelas. Kita dapat melihat objek apa saja yang dibutuhkan, hubungan antar objek, serta fungsi dari masing-masing kelas dalam mendukung proses cuti. Baik, pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem absensi PT Padepokan 79. Diagram ini digunakan untuk memetakan secara jelas fungsi-fungsi apa saja yang disediakan oleh sistem dan siapa saja yang berhak mengaksesnya. Sebelum masuk ke alurnya, terlebih dahulu kita lihat batasan sistemnya. Kotak besar di sini yang mengelilingi diagram ini merupakan sistem boundary, yaitu batas yang menunjukkan ruang lingkup fitur-fitur yang dikelola oleh di sini yaitu bot Telegram. Yang bernama Virgo 79. Di sebelah kiri kotak tersebut terdapat yang namanya aktor. Di sini ada aktor karyawan. Dalam UML, aktor merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. Aktor karyawan ini mempresentasikan pengguna operasional yang memiliki tiga kelompok aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas presensi harian, yaitu melakukan check-in di sini dan check-in di sini, check-out dan cek status presensi. Kedua, pengelolaan data pribadi seperti melihat riwayat presensi di sini. Dan ketiga, fungsi administratif, yaitu mengajukan izin atau submit serta memberikan evidence atau bukti. Sementara itu, di sisi kanan sistem terdapat aktor admin HC atau human capital. Aktor ini memiliki hak akses manajerial yang berbeda, yaitu melakukan validasi terhadap data presensi yang masuk dan mengelola laporan untuk diekspor nantinya. Selanjutnya, di sini kita lihat relasi. Di sini ada relasi garis putus-putus dengan label include di bagian tengahnya. Relasi ini menunjukkan bahwa suatu proses selalu memanggil proses lain sebagai syarat mutlak dari alurnya. Sebagai contoh, pada proses check-in di sini maupun check-out di sini, sistem tidak akan langsung mencatat kehadiran, melainkan harus memanggil proses verifikasi akses, yaitu login terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi background, pengecekan mungkin ID Telegram bukanlah sebuah pilihan, melainkan keamanan yang selalu dijalankan secara sistem. Relasi yang sama juga terjadi pada proses pengajuan izin, di mana sistem akan selalu memanggil kewajiban mengunggah bukti atau evidence sebelum pengajuan itu bisa diselesaikan. Berdasarkan diagram ini dapat disimpulkan bahwa pengguna telah ditekan hak aksesnya secara tegas, dan aturan-aturan wajib dari perusahaan sudah terintegrasi langsung ke dalam desain fungsional sistem. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Setelah tadi kita mengetahui siapa saja pengguna sistemnya, selanjutnya kita beralih ke di sini activity diagram untuk melihat bagaimana setiap proses tersebut saling berhubungan dan dieksekusi langkah demi langkah. Sebagai representasi, saya akan mengambil contoh di sini aktivitas yang paling krusial, yaitu melakukan check-in. Berdasarkan diagram ini, area kerja dibagi menjadi dua lajur vertikal, yaitu lajur karyawan dan lajur sistem bot Virgo. Di dalam UML, pemisahan wilayah tanggung jawab ini dikenal dengan istilah swim lane. Dengan adanya swim lane, kita bisa melihat dengan jelas proses mana yang membutuhkan aksi manusia dan mana yang berjalan otomatis di background. Proses ini menggambarkan alur dari titik awal ketika karyawan mengirimkan perintah di sini login melalui Telegram, kemudian pada proses berpindah ke swimlane system untuk divalidasi. Dalam proses validasi, sistem seringkali harus mengevaluasi kondisi
Itu titik pengambilan keputusan ini dalam UML dipresentasikan dengan simbol belah ketupat atau yang disebut dengan discussion node. Sebagai contoh yang terlihat di sini, terlihat pada diagram, setelah ID Telegram tervalidasi, sistem mengambil timestamp server dan masuk ke discussion mode yang bentuknya belah ketupat ini untuk mengevaluasi waktu. Di sini jika jam masuk menunjukkan lebih dari pukul jam 9 pagi, maka logika sistem akan berbelok dan mengambil proses ke Streamlit karyawan untuk meminta input keterangan keterlambatan terlebih dahulu. Namun jika tepat waktu atau kurang dari jam 9 pagi, sistem akan langsung menyimpan data kehadiran ke database. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa activity diagram ini memastikan tim pengembang telah memiliki panduan flowchart yang solid, di mana setiap kondisi, baik itu absensi ideal maupun absensi yang bermasalah, yaitu yang terlambat, sudah memiliki penanganan atau handlingnya yang terstruktur. Baik, selanjutnya di sini ada sequence diagram. Setelah memahami alur kerjanya, kita perlu melihat bagaimana komunikasi data terjadi di belakang layar dari waktu ke waktu. Untuk itu kita masuk ke yang namanya di sini sequence diagram. Masih mengambil contoh kasus check-in yang tadi, diagram ini sangat penting bagi tim developer agar tidak ada bottleneck atau tabrakan data saat sistem berjalan. Di bagian paling atas di sini, dari kiri ke kanan, terdapat entitas-entitas yang menyusun sistem ini. Mulai dari karyawan, user interface, bot, mesin pemrosesan absensi controller, hingga database di ujung kanan ini. Entitas-entitas yang berjajar ini dalam UML disebut sebagai lifeline. Diagram ini memperlihatkan bahwa setiap perintah pengguna memicu pertukaran message atau pesan antara lifeline tersebut secara sekuensial. Hal yang paling menonjol dari diagram ini adalah adanya kotak-kotak besar yang membungkus beberapa tahapan pertukaran pesan. Kotak ini menggambarkan skenario bersyarat yang akan dieksekusi tergantung dari input yang diterima. Dalam istilah UML, fitur ini disebut dengan alt fragment atau blok alternatif. Di sini sebagai contohnya dapat kita lihat bagaimana sistem menangani kondisi yang berbeda. Jika sistem masuk ke dalam alt tepat waktu, yaitu kurang dari jam 9 pagi, controller langsung memberikan instruksi ke database untuk menyimpan status hadir, lalu mengembalikan respon berhasil ke karyawan. Nah, sebaliknya, jika sistem masuk ke dalam blok alt terlambat, yaitu lebih dari jam 9 pagi, maka pertukaran pesan menjadi lebih panjang. Controller tidak langsung menyimpan data gitu, melainkan mengirim request kembali ke antarmuka untuk memunculkan form input alasan kepada karyawan. Setelah alasan dikirim balik ke controller, barulah data disimpan ke database dengan status terlambat. Berdasarkan diagram ini menunjukkan bahwa arsitektur komunikasi mikro di dalam sistem telah dirancang sangat adaptif, mampu menangani berbagai kondisi logika if else secara real time gitu, sehingga akhirnya sebelum gitu akhirnya menyentuh ke database. Selanjutnya di sini kelas diagram. Jika tadi 3 diagram sebelumnya berfokus pada alur dan waktu kerja, maka diagram ini merupakan cetak birunya atau blueprint dari struktur penyimpanan dan logik pemrograman yang dibangun di dalam sistem ini. Sistem absensi ini dibentuk oleh beberapa entitas utama, yaitu absensi controller sebagai pusat kendali, karyawan untuk data profil pengguna, absensi untuk histori kehadiran, dan izin sakit untuk rekap pengajuan absen. Di dalam UML, kotak-kotak entitas pembentuk sistem ini disebut dengan kelas. Setiap kelas memiliki 2 bagian utama. Pada bagian tengah yang berisi atribut atau data disimpan seperti jam masuk, tanggal absen, status, dan bagian bawahnya berisi metode atau fungsi operasi yang dapat dijalankan seperti simpan check-in. Selanjutnya dapat kita lihat pada garis-garis yang menghubungkan antara kelas beserta angka-angka di ujungnya, seperti 1 pada kelas karyawan dan 0 pada kelas absensi, mendefinisikan batasan jumlah relasi antar data. Dalam UML, aturan matematis ini disebut dengan multiply. Sebagai contoh implementasinya, relasi 1 ke 0 bermakna bahwa satu entitas karyawan dapat terhubung dengan banyak atau many dari data histori absensi maupun riwayat izin sakit di dalam database. Selain itu, terdapat garis putus-putus berlebar uses yang mengarah dari absensi controller ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kelas controller sangat bergantung pada pada struktur data absensi dan karyawan untuk menjalankan metode-metode perhitungannya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas diagram ini telah merealisasikan setiap tabel dengan presisi. Hal ini memberikan jaminan kepada tim pengembang bahwa arsitektur database yang dibangun akan kokoh, efisien, dan tidak akan mengalami istilahnya anomali atau tumpang tindih dalam data saat digunakan secara massal oleh seluruh karyawan nantinya. Terima kasih. Hanya dapat dilakukan apabila karyawan yang telah berhasil melakukan login ke dalam sistem. Untuk aktor kedua ada human capital atau HC. HC memiliki tanggung jawab yang berbeda dibandingkan karyawan. HC berperan sebagai administrator operasional yang mengelola
data pendukung serta melakukan monitoring terhadap laporan kerja seluruh karyawan. Pada diagram ini, HC memiliki dua fungsi utama, yaitu mengelola job group dan juga melihat laporan kerja karyawan. Sama seperti aktor lainnya, kedua fungsi tersebut juga memiliki hubungan include dengan proses login, yang artinya HC harus melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum mengakses kedua fitur ini. Kemudian, aktor ketiga ada direksi. Direksi tidak melakukan pengelolaan data. Pada diagram ini, peran direksi hanya sebagai pihak yang melakukan monitoring terhadap hasil pekerjaan seluruh karyawan. Oleh karena itu, direksi hanya memiliki satu fungsi utama, yaitu melihat laporan kerja karyawan. Fungsi tersebut juga memiliki relasi include proses terhadap proses login, sehingga direksi wajib masuk ke sistem terlebih dahulu sebelum dapat melihat laporan. Use case pertama ini adalah login. Login merupakan proses autentikasi pengguna menggunakan username dan password atau dalam hal ini NIP dan juga password. Karena seluruh fitur dalam sistem memerlukan identitas pengguna, maka semua use case yang ada di sini memiliki relasi include menuju ke login. Artinya, login merupakan proses yang selalu dijalankan sebelum pengguna mengakses fitur yang lainnya. Use case kedua ada kelola laporan kerja rutin. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh karyawan. Pada proses ini, karyawan menginput aktivitas pekerjaan hariannya seperti tanggal pekerjaan, jam mulai kerja, jam selesai kerja, lokasi kerja, serta deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan. Data tersebut kemudian disimpan sebagai laporan kerja rutin atau laporan kerja harian. Kemudian ada kelola tugas lembur. Fitur ini juga digunakan oleh karyawan. Melalui menu ini, karyawan dapat menginput pekerjaan lembur yang dilakukan di luar jam kerja normal. Informasi yang diinput pada kelola tugas lembur ini adalah seperti tanggal lembur, jam mulai lembur, jam selesai lembur, jenis lembur apa, serta deskripsi pekerjaan lembur seperti apa. Kemudian yang keempat ada lihat riwayat laporan. Fitur ini memungkinkan karyawan melihat kembali seluruh laporan kerja yang pernah dibuat. Laporan dapat dicari berdasarkan periode tertentu sehingga memudahkan pengguna ketika login melakukan memudahkan pengguna ketika ingin melakukan pengecekan terhadap pekerjaan sebelumnya. Kemudian ada kelola job group. Use case ini dimiliki hanya oleh HC atau Human Capital. HC dapat melakukan pengelolaan data dan data job group yang digunakan sebagai pengelompokan jenis pekerjaan. Aktivitas yang dapat dilakukan itu diantara lain menambahkan job group, mengubah, menghapus, dan melihat daftar job group. Kemudian ada yang terakhir, use case yang terakhir, main case lihat laporan kerja karyawan. Fitur ini dapat digunakan oleh HC maupun direksi. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat seluruh laporan kerja karyawan berdasarkan periode tertentu. Selain melihat daftar laporan, pengguna juga dapat membuka detail laporan sehingga dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Pada diagram ini, terdapat beberapa relasi include yang mengarah ke proses login. Artinya ini menunjukkan bahwa proses login merupakan bagian wajib yang harus dilakukan pengguna sebelum menjalankan fungsi utama dari sistem ini. Dengan kata lain, seluruh aktor baik karyawan, HC maupun direksi harus berhasil melakukan autentikasi terlebih dahulu agar sistem dapat menampilkan menu sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Kemudian lanjut kita ke rancangan activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas antara aktor karyawan dengan sistem dalam proses penginputan laporan kerja harian. Pada diagram ini terdapat dua streamline, yaitu karyawan dan juga sistem yang menunjukkan pembagian aktivitas masing-masing. Pada tahap pertama, proses dimulai dari initial node yang menandakan awal aktivitas. Pada tahap pertama, karyawan membuka halaman working report. Kemudian,
Setelah itu, sistem menampilkan atau merespon dengan menampilkan halaman utama working report, sehingga pengguna dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia. Tahap kedua, karyawan memilih menu kelola laporan kerja rutin. Setelah menu dipilih, sistem menampilkan form laporan kerja rutin yang akan digunakan sebagai media pengisian aktivitas pekerjaan. Kemudian, pada tahap selanjutnya, pada form tersebut, karyawan mulai mengisi data laporan kerja rutin. Data yang diinput meliputi tanggal, jam mulai, jam selesai, lokasi pekerjaan, serta deskripsi atau aktivitas pekerjaan yang telah diselesaikan. Setelah seluruh data selesai diisi, karyawan menekan tombol submit laporan. Ketika tombol submit ditekan, sistem akan melakukan validasi terhadap seluruh data laporan. Pada tahap ini, sistem memastikan bahwa seluruh data telah diisi dengan benar dan tidak terdapat data yang kosong maupun tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Terdapat decision node, yaitu data valid di sini. Diagram ini bercabang menjadi dua kemungkinan, ya atau tidak. Kondisi pertama, apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error pada pengguna. Setelah pesan ditampilkan, sistem akan mengembalikan pengguna ke form laporan kerja rutin agar dapat diperbaiki terlebih dahulu sebelum dikirim ulang. Kemudian pada kondisi kedua, yaitu ya, apabila data valid, sistem akan menyimpan laporan harian ke dalam sistem. Setelah proses selesai dan masih dilakukan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa laporan berhasil disimpan. Tahap terakhir yaitu setelah notifikasi berhasil ditampilkan, proses berakhir pada final note yang menandakan bahwa aktivitas penginputan laporan kerja rutin telah selesai dilakukan. Kemudian kembali kita masuk untuk sequence diagram. Nah, di sequence diagram ini merupakan sequence diagram untuk proses penginputan laporan kerja rutin. Sequence diagram ini menggambarkan bagaimana interaksi atau pertukaran pesan antara aktor dengan objek-objek yang ada dalam sistem selama proses penginputan laporan kerja berlangsung. Pada diagram ini, terdapat 4 objek utama, yaitu yang pertama karyawan sebagai aktor, working report form sebagai antarmuka yang digunakan oleh karyawan, kemudian working report controller sebagai pengendali logika sistem, kemudian working report sebagai media penyimpanan atau yang bisa kita sebut sebagai database. Tahap pertama, proses dimulai ketika karyawan memilih menu working report. Permintaan tersebut dikirim ke working report form. Setelah menerima permintaan tersebut, sistem kemudian menampilkan form laporan kerja, sehingga pengguna dapat mulai melakukan pengisian data. Pada tahap selanjutnya, karyawan mulai mengisi informasi laporan kerja secara bertahap. Data yang yang dimasukkan meliputi input tanggal laporan, jam mulai, jam selesai, lokasi kerja, hingga deskripsi tugas atau deskripsi kerja. Seluruh data disimpan kemudian karyawan klik simpan, kemudian data tersebut diinput melalui working report yang ini form working report. Setelah semua data selesai diisi, karyawan menekan tombol simpan yang ini. Selanjutnya, working report form mengirim seluruh data laporan kepada working report controller melalui proses validasi report atau data. Pada tahap ini, controller melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan validitas data sebelum data disimpan. Tahap selanjutnya, apabila data dinyatakan valid, maka working report controller mengirim perintah save report kepada objek working report yang di mana ini merupakan database-nya. Objek working report kemudian menyimpan data laporan ke dalam sistem dan mengembalikan status sukses kepada controller sebagai tanda bahwa proses berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya terdapat diagram combined fragment bertipe ALT yang menunjukkan dua kemungkinan kondisi. Kondisi pertama adalah valid. Apabila seluruh data memenuhi validasi, controller selanjutnya mengirimkan pesan simpan berhasil kepada working report form. Kemudian working report form menampilkan notifikasi bahwa laporan kerja berhasil disimpan kepada karyawan. Terus selanjutnya
apabila tidak apabila kondisi kedua, apabila terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, controller mengirimkan status gagal kepada working report form. Selanjutnya, sistem menampilkan pesan error kepada karyawan agar dapat diperbaiki sebelum dilakukan penyimpanan kembali. Setelah pengguna menerima notifikasi berhasil maupun pesan error atau gagal, proses CPN berakhir dan aktivitas dinyatakan selesai.